Selamat pagi teman-teman semua. Saat ini saya di video pertama saya akan membahas soal power metering. Power metering ini mereknya brandnya Lovato DMG 700. Sebelumnya secara fungsi dasar power metering ini adalah measurement atau alat ukur yang digunakan pada jaringan listrik, khususnya panel listrik di sisi low voltage, medium voltage, low voltage dan medium voltage gitu. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat ada muncul tegangan voltage L1 equivalent 238 karena memang powernya ini diberi tegangan. Lalu dari sisi wiring sendiri, power metering ini 3 pas 4 wire atau RST dan netral. Lalu dia memiliki 3 terminal CT. Ini teman-teman bisa lihat dari sisi fitur. Ya, ini terminal CT DMG 700, dia dibuat di Itali. Aux supply-nya dari tegangan 100 sampai 440 volt untuk di VAC dan 50 atau 60 Hz. Lalu di tegangan DC 110 sampai 250 volt DC. Input voltage dia mampu 100 sampai 690 volt. Jadi apabila teman-teman ingin mengukur atau Anda sekalian ingin mengukur tegangan medium voltage, itu bisa menggunakan PT, biasanya digunakan PT untuk mengkonversi tegangan medium voltage yang nanti bisa dibaca oleh power metering ini. Nah, untuk input current dia membaca dari 0,01 sampai 5 ampere. Jadi dia untuk minimum current pada current transformer atau CT yang pada terminal S1, S2 atau I1, I2 dan I3 ini minimum adalah 0,01, baru dia akan bisa membaca currentnya atau arusnya yang lewat. Lalu ini ada expansion module untuk komunikasi ya, ini dia ada sekitar 4 slot modul. Nah, itu ya teman-teman. Dan apabila Anda sekalian akan menggunakan untuk demo, ini bisa juga untuk diberi password simulasi adalah simulasi mode. Nah, ini ada menu, lalu ada voltage, ada current, lalu ada power, lalu ada frekuensi asimetri atau unbalance dari frekuensi, lalu harmonik, lalu energy meter, lalu trend graph dan hour counter, dan juga expansion module atau input output. Nah, untuk setting, masuk ke setup menu. Cukup sederhana untuk melakukan setting dari DMG 700 ini. Yang pertama masuk general, lalu setting CT yang terpasang. Nah, ini bisa dilihat CT primary 1000 ampere. Jika Anda sekalian menggunakan CT 1000/5. Nah, ini nominal voltage di auto aja. VT nya ini untuk medium voltage, jadi VT use ini off. Lalu primary secondary nanti di input di sini atau dimasukkan nilainya. Wiring configuration L1 dan netral ini diubah menjadi L1 netral, L23B, ada L23NB, lalu ada L1 L23, lalu ada L1 L23 netral. Ini setting L1 L23 netral untuk bisa menggunakan semua fasilitas RSTN-nya. Lalu di sini ada utility untuk setting bahasa. Di DMG 700 sendiri ada terdiri dari bahasa Inggris, lalu Italiano atau negara asalnya Prancis, lalu Espanyol dan juga Portugis. Dan
itu ada beberapa bahasa ya atau language dari formatting. Lalu untuk style, kontras, backlight, level, low backlight, daylight to backlight, default page return, default page. Nah ini juga default page ini bisa digunakan untuk semisal Anda sekalian ingin menampilkan jangan selalu full text pas to pas, tapi mau menggunakan W atau KW tiap default page-nya atau saat kembali dari default page return, atau misalkan formatter ini tidak dioperasikan atau tidak ditekan atau sedang tidak dioperasikan oleh operator, maka dia akan page defaultnya akan kembali ke W atau tampilan active power. Lalu ada juga default subpage. Ini adalah instant news, jadi ada beberapa tipe ya yang bisa ditampilkan oleh DMG 700 sendiri. Yang pertama adalah instant news atau yang sedang berjalan real time. Lalu ada high, low, average, max demand, lalu grafik 1, default subs 2, 3 dan seterusnya. Default subpage. Jadi jika ingin menampilkan instant news atau yang sedang berjalan, itu kita setting instant news atau defaultnya saja. Tapi untuk melihat hype dan lain-lain, average dan lain-lain itu juga bisa. Display update time 0,5 second. Lalu ini juga bisa dipercepat. Lalu ada integration ini ada integration mode, ada shift, frekuensi integration time dan lain-lain. Lalu ada hot counter, lalu trend graph, communication untuk ditarik ke software. Limit threshold ini digunakan untuk menggunakan parameter yang dibaca sebagai input. Misalkan referensi measure adalah HDI L2. Ini digunakan untuk mengambil pembacaan dari harmonic arus pada L2 atau total harmonic distortion pada arus L2 sebagai input function max. Jadi bisa digunakan misalkan min atau max atau min. Jadi kalau sudah limit atau upper atau lower ini akan mengerjakan suatu outputan gitu. Seperti itu kira-kira. Misal kita gunakan sebagai min atau max. Max ini digunakan, lalu kita upper threshold. Nah, upper threshold ini adalah nilainya. Jadi upper itu nilai tertinggi. Misalkan THDI maksimal kita setting sebagai 6% atau 6 ya. 6%. Lalu di multipliernya dikali 1 atau 6 dikali 1 berarti 6, nilainya harus 6%. Kalau KW semisal ini adalah 6 watt, berarti kalau mau digunakan sebagai 6 KW berarti harus dikali 3 multipliernya jadi 6 KW gitu. Seperti itu kira-kira teman-teman. Lalu delay 0,0, lower thresholdnya semisal 0, multipliernya juga kali 1, delay 0,0, normal statusnya off, latching off juga gitu. Nah, untuk digunakan itu sebagai limit, nanti digital output harus di set. Nah, output ini di set sebagai lim lalu di channel 1 atau channel yang limit 1. Jadi nanti normal statusnya on atau off. Nanti ketika limitnya sudah upper atau mencapai batasnya atau ambang batas, maka output akan bekerja sebagai indikator buzzer atau menonaktifkan flicker itu. Input sama boolean logic juga ini juga boolean logic. Nah, ini ada limit juga. Nah,
ada juga input. Jadi kalau mau menggunakan input sebagai output, ini digunakan seperti ini juga. Jadi ketika inputnya masuk, misalkan kita setting input, lalu logic operator misalkan adalah N. Berarti jika input 1 gerbang logikanya N, jadi 1 menjadi outputnya 0 misalkan. Seperti itu. Ini lebih ke gerbang logika untuk mengaktifkan output. Nah, ini ada operand 2 juga. Misalkan input berapa, channel nomor berapa, itu seperti itu kira-kira teman-teman atau rekan-rekan sekalian. Nah, ini ada input. Kemudian sama input 1 digunakan sebagai tar A atau double tarif, atau sync, atau lock, atau on, atau off. Jadi kalau ini adalah input functionnya diaktifkan, untuk ke boolean logic itu diaktifkan on, lalu nanti di setel di boolean logic. Jadi digital input ini bisa digunakan sama seperti cara kerjanya PLC, atau lebih ke block diagram. Jadi ada leader diagram dan block diagram. Nah, block diagram ini yang sama seperti di power metering. Tar A, ada tar B juga untuk tarif, lalu CO1 atau command 1, command 2, command 3, command 4, command 5. Seperti itu kira-kira. Lanjut, user page. Ada lagi user page. Nah, ini untuk page user. Jadi user ini bisa custom. Jika semisal Anda sekalian ingin membuat page pada halaman dari atau tampilan dari power metering, misal saya contohkan salah satunya. Misal saya membuat adalah nama panelnya, misalkan biasanya panel utama itu PUTR ya. Kita buat dulu ini sebagai sharing dari pengoperasian dari DMG 700 Made in Italy dengan bermerek Lovato. Ini PU, lalu kita buat PUTR ya. Jadi power metering ini bisa digunakan untuk memonitoring jaringan dari panel Anda sekalian, untuk bisa untuk metode preventif atau prediktif maintenance sebagai antisipasi dari kualitas, atau mengukur atau menjadi pacuan sebagai preventif dan perawatan yang akan membuat efisiensi dari jaringan Bapak Ibu sekalian terpantau. Kita buat PUTR 1, PUTR 1, oke. Lalu exit measure. Nah, ini bisa kita lihat pengukuran pertama, maka harus diukur semisal kita akan menampilkan. Jadi ada PL1, L2, L2, L3, lalu ada L31, W, VAR, L1, VAR L3, PL2, L3, PF, L1, L2, L3, ada frekuensi. Yang pertama misalkan kita mau menampilkan frekuensi atau hertz dari jaringan. Lalu measure kedua, maksimal ada 4 measure itu di power metering. Kita lihat lagi di L1, kita misalkan ingin menampilkan total. Nah, ini ada VLN equivalent dan PLL equivalent. Mungkin kita biasanya digunakan PLL atau pas to pas. Nah, pas to pas kita ukur. Lalu VL2 ini diukur juga, semisal tadi VLL sudah. Lalu
kita mau menampilkan I equivalent atau rata-rata ampere juga. Lalu selanjutnya ada di ampere, lalu KW total biasanya, KW total. Lalu nah ini maksimal ada 44 rekan-rekan sekalian. Enable lalu di on. Nah setelah di on berarti ini sudah aktif dan bisa ditampilkan. Nah di pack 1 ini sudah, jadi ada 4 page yang bisa di custom. Lalu semisal kita mau menampilkan di default tampilan, kita masuk ke utility, lalu ada default page. Nah default page ini kita setting sebagai PF. Ada pack 4, pack 3, pack 2 dan pack 1. Kita setting pack 1, lalu setelah itu kita sudah sampai di tadi page ya, user page terakhir. Nah jadi kita exit untuk save. Nah dia akan merestart. Nah simulation enable, nah berarti simulasi sedang berjalan. Nah ini 50 Hz, lalu equivalent tegangannya 406 volt, KW nya 730 dan 1038 KA dari sisi ampere. Nah ini yang ditampilkan adalah instant news. Lalu ketika di high ini pernah tercapai tertinggi high value nya, lalu low atau low nya pernah tercapai di mana, lalu rata-rata dari average nya, lalu max demand. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, kira-kira itu mungkin yang bisa dijelaskan oleh saya untuk sharing ke rekan-rekan sekalian terkait power metering Lovato DMG 700. Jadi yang paling penting adalah saat melakukan setting dari power meter, yaitu masuk menu, lalu cukup setting VT primary dan secondary saja kalau aplikasinya ada di low voltage. Kalau medium voltage harus menggunakan VT use. Ini di on, lalu primary-nya berapa ribu volt, lalu secondary-nya berapa volt. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.